Hai guys, balik lagi bareng gue Fatur. Di video kali ini gue bakal menceritakan tentang tokoh yang bersejarah di dunia penerbangan Indonesia yang bernama Baharudin Yusuf Habibie. Merupakan nama lengkap dari B.J. Habibie. Beliau lahir pada 25 Juni 1936 di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini menempuh pendidikan SMA di SMA Kadago, Kota Bandung. Pada tahun 1954, ia kemudian melanjutkan pendidikan di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Namun hanya beberapa bulan di ITB, kemudian ia memutuskan untuk mengikuti jejak teman-temannya untuk bersekolah di Jerman. Namun berbeda dengan yang lainnya, ia tidak menggunakan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman, melainkan dengan menggunakan biaya sendiri dari ibunya yang bernama R.A. Tuti Marini Puspawardojo. Pada waktu itu, pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno gencar membiayai ratusan siswa cerdas Indonesia untuk mengembangkan pendidikan di luar negeri dan menimba ilmu di sana. Habibie merupakan rombongan kedua di antara ratusan pelajar SMA yang secara khusus dikirim ke berbagai negara. Kemudian Habibie memilih jurusan teknik penerbangan dengan spesialis konstruksi pesawat terbang di Rennes University Technique, Weston Essen. Setelah beliau kembali ke Indonesia, Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara atau Kepala BPT selama 20 tahun dan memimpin perusahaan BUMN industri strategis selama 10 tahun. Di tahun 1995, beliau berhasil memimpin proyek membuat pesawat yang diberi nama N250 Gatot Kaca, di mana menjadi pesawat yang dibuat pertama oleh Indonesia. Pesawat yang dirancang oleh B.J. Habibie ini bukanlah pesawat yang dibuat secara asal-asalan, melainkan sudah dipikirkan dan didesain matang dengan ilmu yang dimiliki oleh B.J. Habibie. Pesawat yang diciptakan ini sudah bisa dibilang mampu terbang tanpa oleng berlebihan dengan teknologi canggih dan terdepan kala itu, dan bahkan sudah dipersiapkan untuk bisa 30 tahun ke depan. Untuk melengkapi desain awalnya saja, B.J. Habibie butuh waktu selama 5 tahun. Pesawat ini juga menjadi salah satu pesawat yang turboprop di dunia. Saat itu, pesawat N250 Gatot Kaca ini telah terbang hingga 900 jam, dan selangkah lagi bisa masuk sertifikasi untuk Federal Aviation Administration. Di zamannya, IPTN sudah membangun pabrik pesawat hingga ke Amerika dan Eropa. Demi bisa menjaring pasaran di negara itu, di bawah komando B.J. Habibie, IPTN berhasil mempekerjakan hingga 16.000 orang. Namun sialnya ketika IPTN sedang berjaya, justru Presiden Soeharto memerintahkan penutupan IPTN beserta industri strategis lainnya karena alasan krisis moneter di tahun 1996 sampai 1998. Sebanyak 16.000 karyawan, IPTN pun menyebar secara terpaksa ke pabrik pesawat di negara lain demi mencari rezeki di wilayah Brazil, Kanada, Eropa, hingga Amerika. Parahnya lagi, justru Indonesia yang membeli pesawat dari negara tersebut. Sungguh disesalkan. Setelah IPTN ditutup, B.J. Habibie kala itu masih menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Beliau kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden di tanggal 14 Maret 1998 untuk mendampingi Presiden Soeharto. Namun, hanya beberapa bulan setelah beliau menjabat, gejolak politik pun tak bisa terhindarkan. Dan mencapai puncaknya, Presiden Soeharto yang sudah bertahta di kursi presiden selama puluhan tahun akhirnya lengser dengan mengundurkan dirinya pada 21 Mei 1998. Lengsernya Presiden Soeharto pun secara otomatis menjadikan B.J. Habibie secara resmi menggantikannya menempati kursi nomor 1 di Indonesia. B.J. Habibie hanya menjabat sekitar 1 tahun saja, di mana beliau justru mewarisi kondisi saat Indonesia sedang dalam masa rusuh dan banyak wilayah yang ingin lepas dari Indonesia. Sekian cerita tentang biografi B.J. Habibie. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, gue Fature, bye!